warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Renti Andayani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 7 Kota Malang. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Norman, guru seni budaya dari SMP Negeri 7 Malang. Assalamualaikum Pak Norman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Pak Norman, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi sebelum saya melakukan pengamatan pembelajaran Bapak di dalam kelas atau melakukan proses supervisi di kelas ya Pak ya. Baik, adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas, terutama kelasnya Pak Norman yang diambil ya Pak ya. Dan sekarang kita akan melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai langkah awal dalam persiapan sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran Bapak ya. Dan ini pun tujuannya agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya Pak Norman, gitu Pak ya. Baik Pak Norman, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya pada saat observasi Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pembelajaran ini kebetulan materinya adalah materi seni lukis. Itu ya Pak. Ya, nah di materi seni lukis ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak. Yang pertama adalah anak-anak memahami teknik seni lukis, memahami prosedur bagaimana cara membuat garis lukis dan apa jenis seni lukis yang ada di Indonesia. Nah kebetulan seni lukis itu bukan asli dari Indonesia. Ya, bukan asli dari Indonesia, maka tapi di Indonesia sendiri seni lukis itu juga cukup populer. Makanya ini saya ajarkan ke anak-anak untuk seni lukis modern yang beredar di Indonesia. Karena kemarin sudah saya sampaikan materinya ke anak-anak dan untuk pertemuan selanjutnya anak-anak tinggal menerapkan cara untuk membuat karya lukisnya. Oke, baik Bapak. Jadi otomatis tadi Pak Norman tujuannya adalah mengajarkan seni lukis modern yang Pak ya. Yang tujuannya nanti pada saat kita melakukan observasi adalah anak-anak atau siswa akan melakukan atau membuat bagaimana cara membuat seni lukis modern seperti itu Pak ya. Oke, baik Bapak, untuk selanjutnya yang saya tanyakan adalah saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas terutama kelasnya Pak Norman ya. Mungkin bisa dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan kepada siswa. Nah, untuk metode pembelajarannya saya menggunakan PJDL ya, karena bisnisnya adalah membuat proyek, membuat karya lukis. Untuk karya lukisnya, temanya saya tentukan karena tema pada seni lukis itu cukup banyak dan agar hasil karya itu berkesan untuk siswa, makanya temanya saya tentukan adalah untuk hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jadi lebih mengedepankan interaksi dalam karya lukis tersebut. Nah, interaksinya apa saja? Nah di sana bisa nanti melukiskan siswa melukiskan seorang orang tua memiliki anaknya lukis, atau mungkin orang tua pada saat memberikan hadiah ke anaknya, atau mungkin bisa interaksi antara guru dengan siswa, atau mungkin bisa interaksi siswa dengan siswa, itu dilukiskan ke dalam gambar. Baik, jadi rencananya yang akan digunakan adalah pembelajaran dengan metode PJDL ya Pak ya, dengan tema tadi hubungan manusia. Itu ya Pak ya. Strategi yang akan saya gunakan nanti, saya akan memberikan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dan yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kebetulan saya juga menggunakan metode project based learning, karena nanti pada hasil akhirnya anak-anak membuat karya lukis. Karya lukis
lukis yang sebetulnya saya sudah menjelaskan ke anak-anak nanti untuk tema seni lukisnya akan menggunakan tema hubungan manusia dengan manusia lain. Jadi ada interaksi sosial di dalam karya lukisnya. Rencana yang akan digunakan pada saat pembelajaran nanti adalah menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE ya Pak Norman ya. Lalu tadi juga Pak Norman mengatakan bahwa untuk mode pembelajaran menggunakan PJBL ya Pak ya, dan juga menggunakan metode penugasan individu. Jadi siswa otomatis menghasilkan produk seperti itu Pak. Baik, lalu untuk media pembelajaran yang akan Bapak gunakan apa Pak? Untuk pada saat penjelasan materi awal, saya menggunakan media PowerPoint dan selanjutnya adalah media video. Yang pada saat anak-anak sebelum praktek, saya akan menayangkan sebuah video beberapa teknik cara melukis kepada anak-anak biar anak-anak tahu bagaimana caranya melukis dan bagaimana cara mengeksekusinya. Dan yang terakhir, media yang saya gunakan adalah hasil karya nyata, hasil karya lukis ya, biar anak-anak tahu hasil lukis yang asli itu seperti apa. Bagus. Nah, kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan ini Pak? Nah, untuk kegiatannya bisa besok jam 7 sampai ke 9 kebetulan saya mengajar di kelas 9H dan kebetulan di situ dimulai praktik. Gitu ya Pak. Baik, berarti besok hari Kamis Pak ya, di kelas 9H di jam pelajaran ke-7 sampai jam ke-9 saya akan datang ke kelas Bapak dan saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Pak Norman ya Pak ya. Baik, setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nantinya, kita akan melakukan percakapan terakhir Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengetahui apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita ini tadi Pak. Saya mendapatkan gambaran mengenai apa yang perlu saya siapkan, media apa saja yang akan saya gunakan pada saat observasi besok. Nah, media yang akan saya gunakan besok yaitu PPT, video pembelajaran, dan karya lukis asli. Ya. Terima kasih Pak Norman atas waktunya sudah bersedia melakukan percakapan pra observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tentang pengertian seni lukis, jenis-jenisnya seni lukis, dan prosedur berkaryanya. Nah, yang ingin saya tanyakan, seni lukis. Seni lukis itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Ya, Pak. Eva. Pengertiannya adalah membubuhkan cat pada kanvas. Ya, seni lukis adalah seni rupa dua dimensi yang proses pembuatannya dengan cara membubuhkan cat di atas kanvas, benar? Benar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kalian campur akan membentuk warna yang Nah, selain ketiga warna ini ada dua warna yang disebut sebagai warna netral, yaitu warna hitam dan putih. Nah, warna primer, balik lagi ke warna primer. Warna primer jika dicampur dengan warna primer yang lain maka akan menghasilkan warna sekunder. Contohnya merah dengan kuning akan menghasilkan orange. Kuning dengan biru menghasilkan warna hijau. Biru dengan merah menghasilkan warna ungu. Jadi ungu, orange dengan hijau itu adalah warna sekunder. Nah, selanjutnya di bawahnya warna sekunder itu ada warna tersier. Nah, warna tersier atau warna ketiga itu bisa percampuran antara warna primer dengan sekunder atau sekunder dengan sekunder. Nah, penyebutan warnanya sudah bukan lagi merah, kuning, orange dan lain sebagainya, tapi bisa merah, kebiruan,
orange, keunguan, dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga warna primer jika dicampur antara merah, kuning dengan biru akan menghasilkan satu warna, yaitu warna kira-kira apa? Kalau dicampur semua. Coklat, merah, kuning dengan biru. Jika dicampur semua akan menghasilkan warna coklat. Nah, jadi misal nanti kalau kalian kehabisan warna orange, kalian bisa membuat sendiri dengan cara mencampur warna merah dengan kuning. Kalau misal kalian kehabisan warna coklat, kalian bisa membuat campuran warna antara warna merah, biru dengan kuning, atau mungkin bisa nanti antara hijau dengan orange. Ya kalau ireng. Kalau hitam dengan putih itu adalah warna netral. Ya. Kalau pakai air terlalu kering, kuasnya yang kalah. Tetap dicampur air. Atau mungkin kalau misalnya ya, sudah belajar di rumah. Warnanya birunya lebih gelap lagi sampai tadi warna kesabaran. Jadi kalian pada saat melukis tidak boleh terlalu buru-buru. Kalian sabar dalam menyampurkan cat, dalam menguaskan cat ke dalam kanvas. Kalian harus benar-benar sabar dan harus kamu lebih tipis. Boy, jangan keluar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Renti Andayani, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Malang. Pada kesempatan ini saya masih ditemani oleh Pak Nurman, guru seni budaya dari SMP Negeri 7 Kota Malang. Dan pada saat ini juga saya juga didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Sri Wahyuni MPD. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nurman. Baik, selamat pagi Pak Nurman. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kalau kemarin kita sudah melakukan observasi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Nurman, ya mungkin bisa diceritakan langkah-langkah ataupun strategi dan metode yang digunakan oleh Pak Nurman pada saat melakukan observasi di kelasnya Pak Nurman. Kemarin saya menggunakan metode pembelajaran PJDR yang diferensiasi dan PSE. Mungkin langkah-langkahnya bisa dijelaskan Pak, awalnya mulai dari pelaksanaan. Untuk awalnya siswa diberikan materi secara berkelompok terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan lukisnya, dan nanti pada saat memberikan materi dan pada saat praktek pembelajaran anak juga setelah itu saya memberikan arahan materi pengajar untuk melaksanakan kegiatan praktek lukisnya. Lalu anak-anak melaksanakan praktek lukis dan pada akhir pembelajaran anak merefleksikan hasil dari pembelajaran. Ini mungkin Pak Norman baru kali ini yang mengapresiasikan pembelajaran diferensiasi dan KSE ya, atau pembelajaran sosial emosional. Bagaimana perasaan Pak Norman setelah melaksanakan kegiatan itu? Senang sekali, karena yang pertama saya menjadi mendapatkan ilmu yang terkait metode diferensiasi dengan KSE, dan pembelajaran menjadi
variasi dari teman-teman siswa. Lebih bervariasi, anak-anak lebih senang itu pelajarannya Pak Norman. Meskipun biasanya pembelajaran seni budaya itu kan menjadi pelajaran favorit ya Pak, yang anak suka sekali untuk mengambil. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Norman ya, apakah ada hambatan atau tantangan pada saat Bapak melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Untuk tantangannya sih sebenarnya lebih ke prasarana di sekolah, karena beberapa kelas LCD-nya di kelas itu ada tapi tidak berfungsi dengan baik. Jadi harus bisa mengenali gerak-gerak bagaimana nanti pada saat di kelas ini. Karena memang pembelajaran seni budaya itu memerlukan demonstrasi, ya berupa video. Jadi kalau misal hanya berupa teori saja, anak tidak akan paham. Tidak punya gambaran. Iya, tidak punya gambaran apa-apa. Lalu jika mungkin pada saat kelas tertentu ya Pak ya, itu ada kendala LCD, solusi yang dilakukan Pak Norman bagaimana? Saya membawa karya yang asli, karya lukis yang Real, asli, ya? ya, yang real, dan saya juga mendemonstrasikan cara menggunakan kuasnya seperti apa, cara mencampurkan catnya seperti apa untuk materi seni lukis ini. Kemarin ini kan waktu observasi sudah kita laksanakan seminggu yang lalu Pak Norman ya. Kalau melihat hasil dari hasil karya anak-anak ya kan sudah banyak dikumpulkan Pak Norman. Pak Norman puas atau tidak terhadap proses pembelajaran dan termasuk hasil dari yang dikumpulkan oleh siswa? Sangat puas karena hasil dari karya-karya siswa kemarin lebih ekspektasi saya. Ya, ya. Oke, Pak Norman, apa hal-hal positif yang sudah dilaksanakan oleh Bapak pada saat proses pembelajaran? Atau seperti yang saya berikan pada saat pembelajaran, yang pertama pada saat pembelajaran saya menayangkan materi berupa PPT agar siswa lebih memahami materinya, dan saya menayangkan berupa video demonstrasi cara melukis yang sendiri dan Bagaimana memberi contoh siswa untuk melukis yang baik dan benar. Kadang anak-anak memang bisa melukis tapi ya apa adanya Pak ya. Mungkin ini kita Pak Norman mengajarkan penerapannya supaya lebih benar kembali seperti itu. Oke, Pak Norman, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu Bapak tingkatkan untuk pembelajaran Bapak untuk selanjutnya? yang mungkin yang perlu saya tingkatkan media yang bervariasi. Ya, karena memang di sini kan karena sarana prasarannya masih ada beberapa yang terkendala dalam di LCD, jadi saya harus benar-benar menyiapkan itu. Berarti otomatis kalau hanya atau mungkin ada kendala LCD, Bapak sudah menyiapkan second opinion istilahnya seperti itu. Kalau ini nggak bisa berarti pakai ini seperti yang disampaikan Pak Norman tadi ya, otomatis menggunakan contoh yang nyata ya Pak Norman. Terima kasih Pak Norman atas kerjasamanya. Selamat pagi Pak. Baik, itu tadi percakapan pasca observasi pembelajaran saya dengan Pak Norman. Dikarenakan di sini ada Bu Sri Wahyuni, mungkin beliau bisa memberikan umpan balik terkait apa yang sudah saya laksanakan. Monggo dipersilakan Bu Sri. Pak Norman, bagaimana Mas? Karena setelah ketemu sama Bu Yanti, Alhamdulillah menjadi menambah banyak ilmu. banyak ilmunya di mana Pak? Terutama di metode pembelajarannya. Ya, karena memang kan basisnya seni budaya itu kan lebih ke praktiknya. Itu kan sudah ditanya-tanya sama Bu. Ketika ditanya sama Bu Yanti, perasaan panjenengan gimana? Senang. Kita pengen bicara terus cakap bersama. Merasa nggak tahu sebaliknya. Sama sekali. Mungkin saya juga merasa lebih senang karena pembelajaran saya juga dievaluasi seperti itu, dan saya juga mendapatkan banyak ilmu baru dari berhenti terkait terkait pembelajaran berdiferensiasi dengan PSD. Ketika benar-benar diobservasi, merasa diawasi atau merasa ditemani.
merasa ditemani. Sampaikan kepada Bu Sri Wahyuni yang telah memberikan saran kepada saya untuk melakukan perbaikan selanjutnya. Baik, sekian aksi nyata saya terkait dengan modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Lahirkan profil pelajar Pancasila.